Nah, ini adalah materi terakhir kita pada perkuliahan hari ini, yaitu ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga ini adalah sebenarnya bagian dari nilai mutlak yang tadi kita pelajari, atau pembuktian sifat nomor 5, 6, dan 7. Itu adalah pemahamannya tentang ketaksamaan segitiga. Nah, di sini bisa kita pahami sifat dari modulus atau bahasa ininya yang tadi itu adalah nilai mutlak, dan sekawan memungkinkan untuk menurunkan sifat aljabar dari ketaksamaan segitiga dengan menentukan suatu batas atas untuk modulus dari penjumlahan dua bilangan kompleks, yaitu Z1 dan juga Z2. Jadi ketika rekan-rekan menjumlahkan mutlak Z1 ditambah Z2, hasilnya kemungkinan akan kurang dari atau sama dengan mutlak Z1 ditambah dengan Z2. Ketaksamaan ini sangat penting dalam geometri yang menyatakan bahwa panjang suatu sisi pada suatu segitiga adalah lebih kecil atau sama dengan jumlah panjang dua sisi lainnya. Sebagai contoh adalah suatu kesamaan apabila titik Z1, Z2, dan 0 adalah kolinier. Jadi di sini untuk panjang panjang segitiganya ini, di sini ada Z1, di sini Z2, maka hasil dari penjumlahan dari mutlak Z1 ditambah Z2 itu akan kurang dari atau sama dengan ketika kalian menjumlahkan panjang segitiga Z1 sisinya ya, sisi Z1 dengan sisi Z2. Ini juga bisa kita menggunakan konsep induksi matematika. Jadi di sini mutlak Z1 ditambah dengan Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Zn, hasilnya akan kurang dari atau sama dengan Z1 mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 ditambah mutlak Z3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan mutlak Zn, dengan pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Oke deh, kita masuk ke dalam pembuktian ketaksamaan segitiga. Nah, di sini ya ada soalnya, yaitu mutlak Z1 tambah Z2 kurang dari atau sama dengan Z1 ditambah dengan Z2. Maka ini saya ambil dari buku matematika analisa kompleks ya. Analisa kompleks itu saya lupa judulnya. Nah, ini pembuktiannya yang saya kutip langsung. Nah, di sini ada 0 kurang dari atau sama dengan X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1 pangkat 2. Maka ketika ini dikuadratkan, dia akan terbentuk ini ya, 0 kurang dari atau sama dengan X1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 ditambah dengan X2 pangkat 2 kali Y1 pangkat 2 dikurang 2X1 kali X2 dikali Y1 kali Y2. Oke. Nah, dari sini ini min 2 ini pindah ruas rekan-rekan ke sini. Oke, di sini 2 kali X1 kali X2 kali Y1 kali Y2 kurang dari atau sama dengan X1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 kali Y1 pangkat 2. Oke. Udah. Setelah ini ya, nilai ini tuh dikuadratkan ya. Kita dulu. Ditambahkan dengan nilai yang sama rekan-rekan sekalian. Ini ruas kanan dengan ruas kiri ditambahkan dengan nilai yang sama. Oke, ini ditambahkan, maka tujuannya adalah kita membuat sebuah persamaan kuadrat untuk ruas kirinya. Nah, ini yang ruas ini tujuannya kita buat adalah suatu persamaan kuadrat. Akhirnya dia dapat seperti ini nih rekan.
1 dikali dengan ini. Setelah itu baru, karena ini adalah konsep dari X kuadrat ditambah ini, maka nih saya di sini diperoleh hasilnya ini 2 dikali X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 kurang dari sama dengan 2 kali akar katanya X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2 plus Y2 pangkat 2. Nah, di sini saya langsung ngutip melek-melek gitu ya. Saya juga untuk pembuktian di dalam buku ini saya jujur masih bingung gitu ya. Saya menyampaikan saja dulu. Nah, di sini setelah itu langkahnya, batasnya ini dikali ke dalam mungkin ya. Ya, mungkin rekan-rekan bisa memahaminya. Nanti hasil akhirnya adalah terbukti gitu ya untuk pembuktian dari pembuktian pertama kita yang ini. Nah, untuk cara lain, nah ini yang saya coba mencari tahu. Saya coba untuk dari dari modul yang ada, modul kita ya. Jadi ini sifat yang saya kumpulkan di dalam modul. Yang pertama itu adalah ada mutlak Z kuadrat sama dengan Z kuadrat sama dengan Z dikali Z bar sama dengan X kuadrat tambah Y2. Ini sifat pertama. Sifat kedua, kita akan membuktikan dengan cara yang sama ya. Kalau yang tadi cara buku, nah sekarang kita coba dengan cara yang ada di modul yang sudah disusun gitu ya. Ini sifat yang harus kalian perhatikan ya. Oke, di sini sifat-sifatnya dari A sampai F yang harus kalian perhatikan itu ada di dalam bahan ajar kita. Oke, di sini kita akan buktikan. Langkah pertama seperti yang terdahulu adalah ruas kiri. Kita ambil ruas kirinya adalah kita kuadratkan. Ketika ini dikuadratkan, maka sifat ini berlaku. Ini tuh akan sama dengan ini. Jadi mutlak Z dikuadratkan, hasilnya akan menjadi Z dikali Z bar. Makanya ini Z1 ditambah Z2 dikali dengan Z1 ditambah Z2. Oke, kita sudah paham sampai sini. Nah, jangan lupa di sini Z bar bar Z tambah 1 Z bar 1 tambah Z bar 2 itu sesuai dengan sifat yang B nih, bisa kita pecah nih ya. Kita pecah jadilah sama dengan 2-nya nih. Oke, setelah itu baru kita kali nih pakai perkalian pelangi, konsep perkalian gitu ya. Ini Z1 kali Z bar 1, Z1 kali Z bar 2, Z1 kali Z2 kali Z bar 1 gitu ya. Z2 kali Z bar 2 gitu. Makanya kita peroleh hasilnya ini. Nah, oke. Nah, di sini saya menggunakan konsep yang C. Nah, untuk mendapatkan hasilnya ini. Jadi ketika Z bar, ini kan Z bar 1 nih ya. Z bar di Z bar untuk Z bar 2 ini kan ada 2 nih garisnya. Maka dia akan kembali lagi ke Z. Tetap saya tidak merubah ini. Z2 ini tetap dia itu tetap Z2 tidak jadi Z bar gitu ya. Ini jadinya Z bar Z1 dikali dengan Z bar 2 gitu ya. Ini dari sini diturunkan ke sini gitu ya. Z bar 2 ini tetap Z2 ini ya tetap Z2 gitu ya, tidak jadi Z bar. Oke, ini sudah bisa dipahami. Maka saya memisalkan. Ini saya hentikan dulu, saya bingung nih ceritanya. Terus di sini saya memisalkan Z1 dikali dengan Z2 bar. Ya, Z bar 2 gitu ya. Sama dengan U. Dimisalkan oleh saya U. Maka yang pertama nih Z1 dikali Z bar 2 ditambah Z bar 1 dikali dengan Z2 Z bar 2 ya. Z1 Z bar 1 dikali 2 Z bar 2 sama dengan, nah tadi kan dimisalkan U ya. U, ini U. Nah, ini jadi U bar atau ya U bar gitu ya. Nah, maka
sesuai dengan U ditambah U bar ini sesuai dengan konsep ya sifat yang kita buat tuh, Z ditambah Z bar itu sama dengan 2 dikali real part Z. Oke. Z ditambah Z bar itu sama dengan 2 real part Z atau 2 kali bagian dari bilangan real. Oke, maka di sini 2 dikali real part U atau 2 bagian dari bilangan real yang U yang tadi dimisalkan. Atau kita bisa tulis 2 dikali real Z1 kali Z bar 2. Oke. Nah, misalkan lagi maka yang kedua. Dari sini saya pindahkan lagi dong ke sini. 2 kali real Z1 kali Z bar 2 akan sama dengan, nah kita lihat sini, real Z ya, real Z akan sama kurang dari atau sama dengan mutlak real Z atau kurang dari atau sama dengan mutlak Z gitu ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja nih. Karena di sini ada angka 2, maka 2 real Z1 kali Z bar 2 kurang dari atau sama dengan 2 kali real Z1 kali Z bar 2 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini ya, kita ngikutin runutnya yang ini ya. Gitu ya. Kurang dari sama dengan 2 dikali dengan Z1 kali Z bar 2 dimutlakkan. Jangan lupa di sini konsep daripada perkalian ini. Nah, kalau dia ini ya, ini mutlak Z1 kali Z bar 2 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian ini nih. Oke. Balik lagi dong jadi 2 gini ya. 2 dikali dengan mutlak Z1 kali dengan mutlak Z bar 2 gitu. Ingat lagi, Z bar 2 ini kita lihat lagi sifatnya. Oh, kalau Z bar ya, mutlak Z bar itu hasilnya akan sama kayak mutlak Z gitu ya. Maka saya tulis lagi 2 dikali mutlak Z1 kali Z bar 2. Oh, ini sudah jadi nih. Nah, oke, kita substitusikan nih ke sini. Kita pindahkan lagi ini. Hasil ini saya masukkan lagi ke sini. Set gitu ya. Maka ketika ini saya masukkan, ini menjadi kurang dari atau sama dengan, rekan-rekan. Saya perbaiki dulu ya. Ini menjadi kurang dari atau sama dengan. Oke, saya perbaiki dulu ini. Ketika ini disubstitusikan nih seharusnya menjadi kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Yes. Oke, kurang dari atau sama dengan. Bentar, pemirsa. Kurang dari atau sama dengan, ini juga menjadi kurang dari atau sama dengan. Karena kenapa kok bisa kurang dari atau sama dengan ini, rekan-rekan sekalian nih? Kita sudah ngerubah ini loh. Ya, ini menjadi dia kurang dari atau sama dengan. Gitu. Oke. Difokuskan lagi. Ini berubah menjadi kurang dari atau sama dengan ya. Gitu. Karena tadi gini, kita udah ngerubah nih. Ini kan dari 2 real part Z1 kali Z bar 2 itu dia itu bernilai seperti yang ini ya. Kurang dari kembali lagi ke sini. Maka ini kan berubah menjadi kurang dari karena ini dirubah di sini ya. Sudah dimisalkan ya. Ini menjadi kurang dari. Gitu. Nah, setelah itu, nah kalian lihat sini, Z1 dikali, kok ini jadi kuadrat gitu kan? Z1 dikali dengan Z bar 1. Kita lihat di sini. Kembali lagi ke sini. Ketika ada 2 buah Z ya kan, di sini ada Z bernilai sama kan? Berarti Z dikali Z bar akan kembali lagi ke dalam bentuk mutlak Z dikuadratkan gitu kan? Ini juga sama mutlak Z kuadrat kan. Nah, ini
kita pakai rumus ABC gitu atau persamaan kuadrat sempurna gitu. Ini kan menjadi suatu persamaan kuadrat lagi nih kalau yang ini nih. Nah, ini menjadi kuadrat. Karena di sini kuadrat dan persamaannya sebenarnya kan secara teori dia non negatif gitu ya. Karena dia persamaan non negatif, maka dia akan berubah menjadi nilainya akan sama gitu ya. Maka di sini nilai kuadrat itu akan hilang gitu. Kuadratnya kan sama-sama bisa kita coret saja gitu dengan hukum pencoretan misalkan gitu. Kita coret sama-sama punya kuadratnya hilang. Maka akan terbukti bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 akan kurang dari atau sama dengan mutlak Z1 ditambah dengan Z2. Itu dari teori yang ada di dalam modul kita. Oke deh. Mungkin kalian akan penasaran ingin mencobanya. Ini adalah tugas berikutnya yaitu cobain dong. Nah, di dalam cobain dong ini sama untuk mahasiswa, silakan dikerjakan. Jadi tugasnya itu ada 3. Pertama cobain lagi, dan juga cobain dong. Nanti untuk rekapan tugasnya ada di dalam Google Class. Jadi kalian lihat nanti sudah saya gabung nanti rencananya di dalam Google Class gitu ya. Oke deh, saya cukupkan penjelasan kali ini. Kita buka sesi diskusi kita. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kalau itu kalau bingung silakan didiskusikan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.